Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di dalam ruangan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Di sini saya akan menyampaikan video ceramah singkat mengenai yang bertemakan lelah. Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku capek. Itu yang sering dikatakan oleh kita semua, khususnya anak-anak muda. Lelah dalam segala hal, lelah dalam beraktivitas sehari-hari, lelah melakukan pekerjaan, lelah di kehidupan berumah tangga, lelah mencari jodoh, lelah ini, lelah itu, dan banyak lelah lainnya. Sehingga pada saat kita merasa lelah, itu akan sangat melelahkan ketika di pikiran kita itu cuman ada kelelahan-kelelahan itu saja, yang mana awalnya hanya lelah secara fisik, kemudian merasa sangat melelahkan oleh pikiran kita yang sering dihantui oleh kelelahan-kelelahan itu. Jadi di mana awalnya hanya lelah secara fisik, itu akan berubah menjadi kelelahan yang bersifat psikologis. Tidak hanya berhenti di situ saja, kemudian dari kelelahan itu tadi akan berubah sangat mengerikan, akan berubah menjadi kelelahan yang spiritual ketika kamu mengatakan, ya Allah, aku lelah, ya Allah, aku capek. Padahal kamu adalah hamba yang terpilih di muka bumi ini, bahkan kamu adalah hamba yang dipilih oleh Allah di muka bumi ini sebelum hamba Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya ciptaan, melebihi ciptaan yang lain. Nah, maka ketika kamu mengatakan, ya Allah, aku capek, ya Allah, aku lelah, secara tidak langsung, secara spiritual, kamu itu sudah tidak mempercayai bahwasanya kamu itu adalah ciptaan Allah yang maha besar dan maha agung. Dan juga bisa jadi secara spiritual kamu itu sudah tidak percaya bahwasanya ada yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan agung, tidak ada yang tertandingi, yaitu Allah. Maka untuk kita semua, marilah kita belajar untuk menjadi tidak lelah. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, ubahlah lelahmu itu menjadi lelah. Nah, ketika kamu mengerjakan sesuatu dengan mindset duniawi, dengan pola pandang yang sekuler, ya, tidak ukhrawi, maka pada saat kamu melakukan sesuatu kegiatan, namun kegiatan kamu itu gagal, prosesnya itu gagal, pasti kamu akan berpikir bahwasanya itu sia-sia, itu tidak ada harganya. Padahal ketika kamu melakukan suatu pekerjaan, suatu kebaikan dengan mindset ukhrawi, maka itu semua tidak akan sia-sia. Mengapa? Karena itu lillah, karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bayangkan ketika Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, beliau hanya mendapatkan 80-an followers, tetapi beliau tidak merasa lelah, beliau tidak merasa gagal. Mengapa? Karena lillah, untuk Allah. Jadi yang diperhitungkan itu bukan mindset duniawi yang diperhitungkan, namun yang diperhitungkan itu adalah mindset ukhrawi tadi. Bukan hasil yang diperhitungkan, namun prosesnya yang dihitungkan. Maka ketika prosesnya itu untuk Allah, maka pada saat hasilnya itu gagal, itu akan diperhitungkan sebagai kebaikan dan kita mendapatkan pahala. Oleh karena itu, bahkan dalam hal perkara kebaikan,
pada saat kita ingin melakukan suatu kegiatan, sudah ada niat dalam diri kita, sudah ada niat di dalam hati kita, namun kita belum sempat melakukan suatu kegiatan tersebut. Apa kata Nabi? Kata Nabi, sudah ada pahala di dalam niat seperti itu. Jadi sudah ada pahala pada saat kita meniatkan untuk melakukan kebaikan dan kita belum sempat melakukan kebaikan tersebut. Jadi ubahlah lelahmu menjadi lelah, ubahlah usahamu itu menjadi ibadah, maka insya Allah kata lelah itu tidak akan menghampiri dirimu. Bahkan ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita akan diberi pahala. Bukan hanya 1 atau 2 kali lipat kita diberikan pahala oleh Allah, melainkan berkali-kali lipat kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bayangkan kita bersedekah hanya 1.000 rupiah, tapi kata Allah, saya akan menggantikan 700 kali lipat pahala. Masya Allah sekali ya. Bayangkan kamu di dunia ini berjuang hanya puluhan tahun, tetapi Allah ganjarkan surga yang tiada akhirnya, surga yang tiada batasnya. Maka daripada itu, solusi pertamanya adalah ubahlah lelahmu menjadi lillah. Ubahlah usahamu menjadi doa. Ubahlah doamu menjadi usaha. Kemudian yang kedua adalah agar kamu merasa tidak ingin lelah, hadirkan Allah sebagai bagian di dalam kerjamu. Jadi lakukanlah pekerjaanmu itu tadi sebagai ibadahmu. Hadirkan Allah sebagai penolongmu. Hadirkan Allah di setiap kebaikan kegiatanmu sebagai penolong. Jadi jadikan usahamu itu sebagai ibadah. Jadi insya Allah kita tidak akan didekatkan oleh kelelahan itu tadi. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu kegiatan dengan kepercayaan dirimu sendiri, tapi tidak dengan kepercayaan bahwasanya kamu itu adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini makhluk yang lemah. Manusia ini tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Coba deh bayangkan, Anda untuk mencium siku Anda sendiri, Anda pasti tidak akan bisa. Anda mencium siku sendiri Anda saja tidak bisa, maka Anda akan merasa lelah. Nah, maka daripada itu jangan Anda hanya bertumpu pada diri Anda sendiri, melainkan bertumpulah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Pada saat kita merasakan kelelahan, pasti akan ada saja kekuatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada kejutan-kejutan yang menarik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizqan min khaisu la yantasib. Rizki dari tempat yang tidak terduga-duga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirkan Allah dalam setiap daya upaya kita, ya, maka insya Allah kita tidak akan merasakan lelah. Insya Allah tidak akan merasakan. Berapa banyak orang yang secara hitung-hitungan mereka gagal, tetapi pada saat Allah membantunya dalam kegagalan tersebut, dalam prosesnya tersebut, semua akan baik-baik saja. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah agar kita tidak ingin merasa lelah, jangan kita berpikir hanya di sini-sini saja. Jangan kita berpikir hanya 1 tahun, 2 tahun yang ke depan. Jangan kita hanya berpikir 5 tahun yang ke depan. Hidup ini misteri. Hidup ini tidak ada yang mengetahui segala kehidupan ini, segala sesuatu ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Nah, itu teman-teman sekalian. Kita akan merasa lelah, akan gagal ketika kita memikirkan hanya di situ-situ saja. Memikirkan hanya di sini saja. Bayangkan, contohnya dalam hal bayangkan kita melihat tahilalat. Ketika kita melihat hanya tahilalat saja, itu hanya kotoran, itu menjijikkan. Ya. Tetapi kalau kita melihat tahilalat di suatu wajah seseorang, itu akan menjadi suatu keindahan. Ada banyak di luar sana wajah-wajah manusia yang ada tahilalatnya, maka wajahnya akan terlihat indah, bukan begitu? Nah,
Makanya sama halnya di dalam kehidupan. Jadi kita jangan melihat hanya di sini-sini saja, seperti itu. Setelah itu, maka dari itu jangan berpikir saat ini dan di sini. Lakukanlah kebaikan. Allah janjikan, in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan akan menjadi kekuatan bagi dirimu sendiri. Itu teman-teman sekalian. Maka jangan katakan, ya Allah aku lelah, ya Allah aku capek. Tapi ketahuilah bahwasanya kelelahan aku ini milik Allah Subhanahu. Jadi jadikanlah sholat dan sabar itu menjadi kekuatan kita. Ketika kamu lelah, maka bersabarlah. Ya, ketika kamu lelah, sabarlah dengan kemudian kamu sholat. Bukan curhat di media sosial, bukan curhat dengan siapa-siapa, namun bersujudlah, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.